Pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, supaya kalian dapat memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel dan model matematikanya. Kedua, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum kita mempelajari PTLSV lebih jauh, perlu kita ingat kembali tanda dalam pertidaksamaan yang sudah pernah kita pelajari di SD. Tanda dalam pertidaksamaan. Yang pertama ada tanda lebih dari, kedua ada tanda kurang dari, ketiga ada tanda lebih dari atau sama dengan, bisa juga dibaca tidak kurang dari, paling sedikit atau minimum. Dan yang keempat ada tanda kurang dari atau sama dengan, yang bisa dibaca tidak lebih dari, paling banyak atau maksimum. Bentuk umum PTLSV. AX ditambah B kurang dari 0. AX ditambah B lebih dari 0. AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Dan AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Ini bentuk umum dari PTLSV. Variabelnya di sini adalah X, ini yang jadi variabel. Kemudian ini ada tanda ketidaksamaan. Variabel X di sini berpangkat 1. Nah, jadi bentuk ini bisa dikatakan PTLSV. Sehingga dapat kita simpulkan pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 atau linier. Contoh, jelaskan manakah yang merupakan PTLSV dari model matematika berikut. Yang A, X dikurangi 3 kurang dari 5. B, A kurang dari sama dengan 1 dikurangi 2B. Yang C, Y pangkat 2 dikurangi 3Y lebih dari sama dengan 4. Dari ketiga contoh tersebut, yang merupakan PTLSV adalah contoh yang A. Kenapa? Karena alasannya yang pertama adalah hanya memuat satu variabel dan berpangkat 1, kemudian ada tanda ketidaksamaannya. Jadi di sini contoh yang A dikatakan PTLSV. Contoh yang B tidak dikatakan PTLSV atau bukan PTLSV. Kenapa? Karena di situ ada dua variabel, yaitu A dan B. Sehingga contoh yang B dikatakan bukan PTLSV. Contoh yang C. Di situ ada variabel yang berpangkat lebih dari 1, yaitu Y pangkat 2. Sehingga contoh yang C dikatakan bukan PTLSV. PTLSV dapat diselesaikan dengan aturan sebagai berikut. Tanda ketidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tanda ketidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Tanda ketidaksamaan berubah atau dibalik jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Contoh model matematika dan penerapan PTLSV.
Sebuah persegi panjang memiliki lebar 2x dikurangi 3 cm dan panjang 8 cm. Luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. A. Tulislah model matematika dari pertidaksamaan tersebut dalam X. B. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas. Dari soal tersebut, perlu kita ketahui beberapa kata kuncinya. Yang pertama, lebar sama dengan 2x dikurangi 3 cm. Yang kedua, panjang sama dengan 8 cm. Dan yang ketiga, luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Penyelesaiannya, dari 3 kata kunci tadi, kita tuliskan terlebih dahulu. L sama dengan 2x dikurangi 3 cm, P sama dengan 8 cm, dan luas kurang dari sama dengan 40 cm persegi. Yang A, untuk menentukan atau membuat model matematikanya, kita tuliskan terlebih dahulu L kurang dari sama dengan 40. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwasannya rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga L di sini bisa kita ganti dengan panjang kali lebar. Menjadi P kali L kurang dari sama dengan 40. Panjang dan lebar yang ada di atas ini yang menjadi kata kunci tadi bisa kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan yang sudah kita peroleh di sini. Sehingga menjadi P-nya kita ganti 8 dikali L-nya kita ganti 2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 40. Langkah berikutnya, kalian kalikan 8 dengan 2x dan kalian kalikan 8 dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh 16x dikurangi 24 kurang dari sama dengan 40. Inilah model matematika dari soal di atas. Ya. Jadi model matematikanya kita peroleh 16x dikurangi 24 kurang dari sama dengan 40. Untuk menentukan penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaan yang sudah kita peroleh tadi. Jadi 16x dikurangi 24 kurang dari sama dengan 40. Kalian lihat bilangan yang tidak ada variabelnya. Di situ yang tidak ada variabelnya adalah negatif 24 dan 40. Kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah negatif 24. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri kalian jumlah dengan lawan dari negatif 24. Lawan negatif 24 yaitu positif 24. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri sama-sama ditambah dengan 24. Menjadi seperti ini, 16x dikurangi 24 ditambah 24 kurang dari sama dengan 40 ditambah 24. Nah, kita lanjutkan. 16x-nya tetap karena tidak ada yang sejenis dengan 16x. Tapi di sini negatif 24 dijumlah dengan 24 hasilnya adalah 0. Kemudian yang 40 ditambah 24 menjadi 64. Sehingga kita peroleh 16x kurang dari sama dengan 64. Karena yang ini tadi sudah jadi 0. Lanjut.
Dari 16X kurang dari sama dengan 64, kita lihat bilangannya. Ya, ada 16 ini ya, 16 dan 64. Kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 16. Tapi perlu kalian ingat di sini 16X artinya 16 kali X. Sehingga ruas kanan dan kiri sama-sama dibagi 16. Karena kebalikan dari kali adalah bagi. Sehingga kita peroleh 16X dibagi 16 kurang dari sama dengan 64 dibagi 16. Dan hasil akhirnya 16X dibagi 16 adalah 1X. Kurang dari sama dengan 64 dibagi 16, hasilnya adalah 4. Perlu kalian ingat karena di sini sama-sama dibagi bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tidak dibalik. Nah, sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan 4. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan 16X dikurangi 24 kurang dari sama dengan 40. Untuk latihan, untuk mengukur sejauh mana kalian pahami materi tadi, kalian bisa mencoba LK berikut, lembar kerja berikut. 1. Jumlah dua bilangan asli kurang dari 30. Jika bilangan pertama sama dengan 22, tentukan batas-batas bilangan yang kedua. 2. Tentukan penyelesaian dari X ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 2X. 3. Tentukan penyelesaian dari 2X ditambah 3 lebih dari 3X dikurangi 1. Kalian bisa mencobanya. Setelah mempelajari materi tadi dan mencoba atau mengerjakan LK tadi, kalian bisa refleksi pembelajaran kali ini. Kalian pilih salah satu dari emotikon berikut ini untuk mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Kemudian, kalian tuliskan apa yang sudah kalian kuasai dari materi ini dan bagian mana yang belum kalian kuasai dan apa upaya yang kalian lakukan untuk bisa memahami atau menguasai materi yang belum kalian kuasai.